Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 8 pada minggu keempat di semester kedua. Materi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni meneruskan fungsi statistik di Microsoft Excel. Fungsi statistik yang pertama, yang selanjutnya adalah fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Atau bisa juga untuk mencari jumlah nilai yang sama dari data. Nah, rumusnya adalah sama dengan kemudian COUNTIF buka kurung range sel yang ingin dicari nilainya, kemudian kriterianya, ya, karena berdasarkan kriteria yang diinginkan. Kemudian tekan enter. Contoh, jika kita ingin menghitung berapa jumlah orang yang berjenis perempuan, maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan COUNTIF ya, T2 sampai T8. Titik koma, kemudian T2. Nah, kriterianya adalah perempuan B. Maka hasilnya adalah ditemukan 4 orang. Ya, seperti itu. Atau contoh lain, untuk mencari jumlah nilai yang sama dari data. Misal, kita ingin mencari berapa orang yang mempunyai nilai sama, yakni 65. Rumusnya adalah COUNTIF sama dengan COUNTIF buka kurung Z2. Nah, ini sel Z2 80 sampai Z8 sampai 65 Z8. Nah, dengan kriteria Z4, kriterianya adalah 65. Maka ditemukan 3 orang. Ya. Fungsi statistik lanjutan selanjutnya adalah fungsi COUNTBLANK. Digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai, ya, 0 atau bernilai kosong, tidak bernilai. Rumusnya adalah sama dengan COUNTBLANK, kemudian buka kurung range, tutup kurung, klik enter. Contohnya adalah sama dengan COUNTBLANK buka kurung Z2 sampai Z8. Nah, akan kita temukan hasilnya adalah 3 data yang kosong. 1, yakni Z3, 2, Z4, dan Z6. Selanjutnya adalah rumus average if. Average if digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam satu baris atau kolom dengan kriteria tertentu. Nah, misalkan jika kita ingin mencari nilai matematika di bawah angka 70. Rumusnya adalah sama dengan average if buka kurung N3 sampai N8. Titik koma, kemudian kriterianya adalah kurang dari 70. Nah, kemudian enter, maka hasilnya adalah 62,33. Ya. Kita coba apakah benar. Nah, ini adalah Excel. Langsung kita buka di Excel. Kita samakan langsung. N3 60. Jadi M3 kemudian 62 80 65 85 75. Kemudian kita masukkan average if. Ya, ini buka kurung. Sebentar. Nah, iya. N3 sampai N5 titik koma. Ya. Tanda petik kurang dari 70. Enter. Nah, benar ya.
Ya, seperti itu. Jadi dia ngambil nilai terdekat. Yang kedua, nilai rata-rata. Jadi bukan nilai ini ya, tapi nilai rata-ratanya. Seperti itu. Selanjutnya adalah AVDEF. Digunakan untuk mencari nilai rata-rata defisiasi absolut. Nah, ini berhubungan dengan matematika ya. Semuanya berhubungan dengan matematika. Tapi ini kalian tidak perlu lebih mendalaminya. Cukup tahu seperti itu. Rumusnya adalah sama dengan FDEF D3 sampai D7. D3 sampai D7. Ya, mencari nilai rata-rata defisiasi absolut. Selanjutnya adalah average GA. Average A, mencari nilai rata-rata dalam satu baris atau kolom yang terdapat data, angka, dan teks. Nah, jika kita ingin mencari nilai rata-rata bahasa Inggris, seperti contoh di bawah ini, bahasa Inggris, nah ada hurufnya ini, maka kita menggunakan rumus average A. Nah, hasilnya adalah rata-rata ini adalah 58. Ya. Karena terdapat kolom yang berubah, terdapat sel yang ada teksnya. Kita gunakan rumus average A. Kemudian rank ya. Rumus statistik, fungsi statistik range digunakan untuk mencari urutan ranking dalam satu tabel atau data. Seperti itu. Jadi jika kita ingin mencari nilai atau mencari urutan ranking dari sekumpulan data, kita menggunakan rumus range. Ya, rumusnya adalah sama dengan range buka kurung J2. Nah, 75 ini kita ingin mencari dia ranking berapa dari data J2 sampai J6. Ya, seperti itu. Baik, pembahasan materi hari ini telah usai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan ke Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.